Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haryadi. Hari ini akan menjelaskan tentang laporan untuk praktikum pada soal pertama, yaitu proteksi file dengan hak akses. Tujuannya kita kali ini untuk mempelajari cara mengatur hak akses file seperti read, write, execute untuk pemilik grup dan pengguna lain. Nah, pertama kita membuat dulu file dengan nama nim.txt, nama txt, dan nim nama sh. Nah, setelah itu kita atur hak akses setiap nim nama dan nim namanya. Contoh, untuk nim.txt saya kasih nama cmod 400 yang artinya ini hanya dapat dibaca oleh pemilik. Sedangkan untuk yang cmod 660 ini dapat dibaca, ditulis oleh pemilik dan grup. Nah, kita lanjut ke cmod 111 untuk nim nama sh. Kalau yang ini hanya dapat dieksekusi oleh semua pengguna. Baik, kita lanjut. Setelah buat ketiga file dan atur hak aksesnya tersebut, kita cek di ls-l, yaitu menunjukkan semua list dari daftar yang telah kita buat tadi. Nah, hasil yang telah ditunjukkan pada file yang telah kita buat, kita mengetahui bahwa file nim itu tidak bisa dibuka oleh user lain. Sedangkan file nama bisa diubah dan oleh pemilik dan grup. Sementara file nim nama sh bisa dieksekusi semua pengguna. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, itu kalian harus mengetahui akses Linux itu ada 3 kelompok. Itu ada read, write, execute atau 421. Jadi, misalkan cmod 660 itu artinya 6 sama dengan 4 tambah 2, yaitu read plus write untuk owner dan group, dan tidak untuk yang lain, atau kita sebut juga none of other. Oke, terima kasih. Untuk laporan praktikum satunya hanya begini simulasinya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haryadi dengan NIM 76. Hari ini akan melanjutkan laporan praktikum yang kedua, yaitu tentang ACL, Access Control List. Tujuannya ini untuk mempelajari cara memberikan izin file atau folder lebih spesifik menggunakan ACL. Nah, kita langsung saja ke sintaksnya. Untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, kita bisa get facl min version. Jika versi dan facl sudah ada, berarti ACL-nya sudah bisa kita pakai. Jika belum, bisa menggunakan sintaks sudo apt install get facl. Setelah sudah, kita mount dulu dengan sudo mount -o remount ACL. Nah, ini untuk mengaktifkan fitur ACL pada file system root tanpa perlu reboot. Nah, kita bisa juga cek menekan dengan df-t/. Nah, ini yang ini. Nah, ini kan ketahuan kita punya dev SDA1 itu ext4 tipenya. Nah, kita sudah mengerti tipenya. Baru setelah itu kita buat folder tes ACL-nya. Walau nama foldernya saya buat tes ACL, secara teknis tujuan ini untuk mencapai atau ngetes folder yang kita buat aja. Bisa aja foldernya saya ubah menjadi nama saya dan nim, itu juga bisa.
Nah, berikutnya kita buat user guest ya. Nah, dan kita beri hak aksesnya itu read only pada tes ACL nya. Nah, ini mana dia? Yang ini kita buat user request-nya dengan masukin password kita dulu, password Linux kita, baru masukin password baru yang akan kita buat di user tersebut. Nah, masukin. Sebenarnya yang dari full name, room, work, home ini kita bisa skip aja langsung dan langsung tekan Y, berarti yes, dan user bernama guest pun berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita mau buat si user tes ACL ini diberi akses read only saja, yang artinya baca aja. Nah, kita bisa pakai sudo set facl min m uges r root / tes acl. Berarti dia akan user guest ini akan berikan hak baca saja ke tes ACL tersebut. Nah, kita lanjut. Baru kita get facl. Nah, ini dia get facl, itu folder yang kita buat tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, pada hasilnya kita ditunjukkan bahwa sudah benar kita cuma bisa read only. Nah, dari yang saya bisa simpulkan, hanya nama folder yang bisa disesuaikan ke format tes ACL itu sudah benar untuk mountnya. Jadi proteksi file yang langkah kedua itu sudah selesai 100%. Baik, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haryadi. Saya akan melanjutkan langkah praktikum yang ketiga atau yang terakhir. Nah, menariknya di sini langkah praktikum ketiga saya memikirkan sendiri bagaimana sistem proteksi Linux itu supaya lebih aman. Nah, saya ambil perumpama sering melihat tentang enkripsi file, atau kita bilang data terenkripsi. Nah, memakai data terenkripsi ini, dari yang saya telusuri, ini bisa membuat suatu file atau program itu lebih aman karena terenkrip, tersimpan secara tertutup ya, jadi nggak mudah untuk orang akses. Nah, kita lanjut saja ke sintaksnya. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dulu. Membuat simulasi praktikum ini itu untuk proteksi data menggunakan teknik enkripsi sederhana dengan GPG atau GNU Privacy Guard untuk mengamankan file penting agar tidak bisa diakses tanpa password. Nah, itu hal menariknya. Baik, kita lanjut. Pertama, saya membuat folder rahasia. Kita masuk ke rahasianya dengan change directory. Setelah masuk ke directory rahasianya, kita buat file namanya data.txt dengan isinya data sistem mahasiswa. Nah, untuk gpg mince data.txt ini saya tadi typo karena passwordnya terlalu lama untuk masukin. Saya buat baru lagi gpg mince
data txt. Nah, isinya itu nanti kita masuk ke transkrip data seperti ini. Kita bisa coba GPG. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita masukin passwordnya dan tekan OK jika sudah. Nah, karena saya sudah buat, jadi tak perlu lagi. Nah, saya lanjut. Setelah membuat file password tadi, untuk password tadi, file untuk passwordnya, kita langsung tes data.txt.jpg. Nah, masalahnya comment not found. Itu kenapa? Nah, itu karena file itu transkripsi, bukan program atau komen. Makanya comment not found. Jadi kita pakainya itu GPG data txt GPG baru berhasil. Nah, kita bisa lihat enkripsi datanya AES256.cfb. Nah, ini data kita. Nah, setelah itu apakah mau di override? Yes. Baru kita cek ls yang terdapat data txt dan data txt GPG. Nah, kita mau buka yang chat data txt-nya. Nah, chat datanya terdapat data mahasiswa, berarti benar. Nah, berarti yang bisa saya ambil bahwa enkripsi ini sangat berguna jika mau melindungi suatu folder atau file tertentu dari orang, biar lebih aman. Nah, itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari PHD Hadi dengan NIM 76. Hari ini akan melanjutkan laporan praktikum yang kedua, yaitu tentang ACL, Access Control List. Tujuannya ini untuk mempelajari cara memberikan izin file atau folder lebih spesifik menggunakan ACL. Nah, kita langsung saja ke sintaksnya. Untuk mengecek apakah sudah ada atau belum, kita bisa get facl min version. Jika versi dan facl sudah ada, berarti ACL ini sudah bisa kita pakai. Jika belum, bisa menggunakan sintaks sudo apt install get facl. Setelah sudah, kita mount dulu dengan sudo mount -o remount ACL. Nah, ini untuk mengaktifkan fitur ACL pada file system root tanpa perlu reboot. Nah, kita bisa juga cek menekan dengan df-t/. Ini yang ini. Nah, ini kan ketahuan kita punya dev SDA1 itu ext4 tipenya. Kita sudah mengerti tipenya. Baru setelah itu kita buat folder tes ACL-nya. Walau nama foldernya saya buat tes ACL, secara teknis tujuan ini untuk mencapai atau ngetes folder yang kita buat aja. Bisa aja foldernya saya ubah menjadi nama saya dan NIM, itu juga bisa. Nah, berikutnya kita buat user guest ya. Nah, dan kita beri hak aksesnya itu read only pada tes ACL-nya. Nah, ini mana dia? Yang ini. Kita buat user request-nya dengan masukin password kita dulu, password Linux kita, baru masukin password baru yang akan kita buat di user tersebut. Nah, masukin. Sebenarnya yang dari full name, room, work, home ini kita bisa skip aja langsung dan langsung tekan Y, berarti yes.
dan user bernama guys pun berhasil dibuat. Nah, setelah itu kita mau buat si user tes ACL ini diberi akses read only saja, yang artinya baca aja. Nah, kita bisa pakai sudo set facl min m uges r root slash test acl. Berarti dia akan user guest ini akan berikan hak baca saja ke tes ACL tersebut. Nah, kita lanjut. Baru kita get facl. Nah, ini dia get facl, itu folder yang kita buat tadi. Kita lihat hasilnya. Nah, pada hasilnya kita ditunjukkan bahwa sudah benar kita cuma bisa read only. Nah, dari yang saya bisa simpulkan, hanya nama folder yang bisa disesuaikan ke format tes ACL itu sudah benar untuk mountnya. Jadi proteksi file yang langkah kedua itu sudah selesai 100%. Baik, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Haryadi. Saya akan melanjutkan langkah praktikum yang ketiga atau yang terakhir. Nah, menariknya di sini langkah praktikum ketiga saya memikirkan sendiri bagaimana sistem proteksi Linux itu supaya lebih aman. Nah, saya ambil perumpama sering melihat tentang enkripsi file, atau kita bilang data terenkripsi. Nah, memakai data terenkripsi ini, dari yang saya telusuri, ini bisa membuat suatu file atau program itu lebih aman karena terenkrip, tersimpan secara tertutup ya, jadi nggak mudah untuk orang akses. Nah, kita lanjut saja ke sintaksnya. Baik, saya akan melihat tujuan dulu. Membuat simulasi praktikum ini itu untuk proteksi data menggunakan teknik enkripsi sederhana dengan GPG atau GNU Privacy Guard untuk mengamankan file penting agar tidak bisa diakses tanpa password. Nah, itu hal menariknya. Baik, kita lanjut. Pertama, saya membuat folder rahasia. Kita masuk ke rahasianya dengan change directory. Setelah masuk ke directory rahasianya, kita buat file namanya data.txt dengan isinya data sistem mahasiswa. Nah, untuk gpg mince data.txt ini saya tadi typo karena passwordnya terlalu lama untuk masukin. Saya buat baru lagi gpg mince data.txt. Nah, isinya itu nanti kita masuk ke transkrip data seperti ini. Kita bisa coba gpg. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita masukin passwordnya dan tekan OK jika sudah. Nah, karena saya sudah buat jadi tak perlu lagi. Nah, saya lanjut. Setelah membuat file password tadi, untuk password tadi, file untuk passwordnya, kita langsung tes data.txt.jpg. Nah, masalahnya comment not found. Itu kenapa? Nah, itu karena file itu transkripsi, bukan program atau komen. Makanya comment not found. Jadi kita pakainya itu gpg data txt gpg, baru
berhasil. Nah, kita bisa lihat enkripsi datanya aes256.cfb. Nah, ini data kita. Nah, setelah itu apakah mau di override? Yes. Baru kita cek ls yang terdapat data txt dan data txt gpg. Nah, kita mau buka yang chat data txt-nya. Nah, chat datanya terdapat data mahasiswa, berarti benar. Nah, berarti yang bisa saya ambil bahwa enkripsi ini sangat berguna jika mau melindungi suatu folder atau file tertentu dari orang, biar lebih aman. Nah, itu saja dari saya. Maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.